Pinter ya kamu. Pinter ya. Drama tampilan dari kelas 8 angkatan 10. Untuk drama pertama kita akan menampilkan drama dari kelas 8A yang berjudul Darah dan Kehormatan Aceh, yang mana drama ini berkisah tentang perjuangan para bangsa Indonesia khususnya di daerah Aceh untuk memperjuangkan hak-haknya sebagai rakyat Indonesia. Maka dari itu bagaimana kisahnya, mari kita saksikan bersama. Kepada yang terhormat Bapak Ibu Guru Utama dan yang saya banggakan juga kakak-kakak kelas saya, adik-adik kelas saya, serta teman-teman sekolah saya sudah membantu dalam drama ini. Sebelumnya perkenalkan, saya dari Laut, salah satu anggota atau tokoh dari drama ITS kelas 8. Yaitu salah satu metode pembelajaran yang digunakan untuk praktek dengan menampilkan peta seni drama yang diambil dari tema peperangan. Tapi sebelum menampilkan drama tersebut, kami ingin memberikan beberapa himbauan kepada seluruh penonton. Yaitu yang pertama, seluruh penonton dilarang untuk mengeluarkan suara sekecil apapun atau bahkan mengobrol, karena suara tersebut dapat mengganggu aktivitas drama kami. Lalu yang kedua, para penonton juga diharapkan untuk tidak berada di area kelas untuk kelas nanti, karena area tersebut akan dijadikan salah satu keluar masuknya jalur. Dan yang ketiga, himbauan terakhir kepada seluruh penonton, ketika acara ini sudah selesai, mohon keluar dengan tertib dan tenang. Dan langsung saja kita lanjut ke pembukaan inti yaitu perkenalan. Dan marilah kita sambut, ini dia salah satu tokoh dari Aceh kita, yaitu ada Hakim dan Khonsa sebagai Prajurit Aceh. Sebagai jenderal Kohler dan berita lagi. Lalu ada Juna Yurgi Amel sebagai prajurit jenderal. Lalu ada Cecily
Perang Aceh adalah salah satu perang terpanjang dan paling sengit dalam sejarah perlawanan rakyat Indonesia terhadap penjajahan Belanda. Perang ini terjadi di Kesultanan Aceh yang terletak di ujung utara Pulau Sumatera dan berlangsung sejak tahun 1873 hingga sekitar 1904. Latar belakang terjadinya Perang Aceh berawal dari keinginan Belanda untuk menguasai Aceh yang memiliki posisi strategis di jalur perdagangan Selat Malaka. Dan Aceh juga memiliki hubungan diplomatik dengan negara lain, termasuk Turki Utsmani. Hal ini membuat Belanda merasa terancam. Sultan. Kamu kenapa pulang? Coba tenang dulu. Minum dulu kau. Baik, Sultan. Terima kasih. Jadi gini, Sultan. Saya mendengar para warga Aceh sedang bergibah, Sultan. Kau bicara yang benar. Warga Aceh tidak lebih aneh seperti itu. Bukan begitu, Sultan. Jadi ceritanya ada orang Belanda yang sudah membuat pangkalan Sumaraya. Di belakang sudah ada pesawat Belanda yang membawa surat perundingan dari Ratu Belanda. Mereka semua sudah mantap. Suruh mereka semua masuk. Beda cicam mereka. Baik, Sultan. Salam sejahtera, Sultan. Perkenalkan, Effendi from Belanda. Di sini Putri ingin membacakan surat itu. Hei, betul. Apa isi surat? Saya akan membacakan surat itu. Hai buruk. Kenapa diam saja? Mari bacakan surat itu. Sorry, Sultan. Saya akan membacakan surat itu dengan cepat. Bersama surat ini, saya Jenderal Korwar dan Yang Mulia Ratu Belanda meminta Kesultanan Aceh untuk bekerjasama dengan VOC Belanda dalam menjalankan perdagangan antara Eropa. Dengan syarat Aceh juga akan menjadi wilayah VOC untuk memproduksi rempah-rempah, yang mana hasilnya akan diberikan secara merata kepada Kesultanan. Kami berharap pihak Kesultanan akan merespon surat ini dengan bijaksana, karena sungguh kami dari pemerintah Belanda tidak ingin terjadi perang. Tidak. Kalian berbaca ayat kebaikan kami para kami beriman. Namun kalian ingin belajar bangsa kami seperti bangsa lainnya. Kami memilih. Pengaku Sultan! Tidak jelas yang aku ngomongin tadi. Dengarkan makanya. Hanya pakai saja yang bagus. Sudah rusak. Oke. Kalau kamu lagi milih berperang, kok kami dengan perang? Setelah mendengar surat pernyataan dari Belanda, Sultan pun memilih untuk pulang ke rumah.
Ya, mengingatkan. Berdasarkan bermasalah. Pejabat Belanda pun menyampaikan kepada prajurit bahwa Sultan lebih memilih untuk perang. Prajurit, sini kamu. Baik. Saya punya tugas buat kamu. Jadi, Sultan sekarang lebih diperlukan ke perang. Tugas kamu menyampaikan ini kepada Bapak kamu mengerti. Lanjutkan tuh. Setelah itu, prajurit Belanda pun menyampaikan kepada Kolder. Selamat pagi Tuan, saya ingin berbicara dengan Anda. Oh my God, Sultanan menolak kerjasama dengan kita. Bagaimana yang bisa terjadi? Jangan padamu. Rakyat Aceh sangat kuat untuk mempertahankan Aceh Tuan. Well. Itu berarti kerja. Kamu carikan kelemahan mereka. Kita perangi saja mereka Tuan. Mereka sudah tidak bisa diajak bersama lagi. Iya juga. Oke, siapkan alat dan perlengkapan untuk berperang. Bisa sih Tuan, tapi Tapi apa? Cepat ngomong. saya tidak bisa gerak tanpa komisi Tuan. Komisi. Oke, bisa bertanya yuk. Jangan apa yang saya pintar. Baik Tuan. Sementara itu, di waktu yang lain, Maaf semuanya setelah saya absen ya. Hukuman Hadir. berikutnya kolom. Kolom. Iya Sultan. Siapa yang Anda panggil? Ya kamu lah. Siapa lagi sih yang namanya kolom selain kamu? Yang saya lihat tidak ada yang namanya kolom. Mengaku sendiri. Sudah, tidak usah bicara kamu. Jadi tujuan saya mengumpulkan kalian semua sini untuk membahas tentang perang melawan Belanda. Jadi hari Minggu kita kumpul di belakang pohon duren dan lakukan peperangan di depan Bang Sawit. Are you ready, kids? di tempat lain, Jenderal Kolder dan Baginda Ratu sedang mengamati wilayah tanah Aceh.
Yuk, kita pulang aja. Di perjalanan pulang, Baginda Ratu dan Kaular bertemu dengan Suryadin. Nani, kita di sini masuk ke sana, belum betul. Yuk, kita pergi aja. Siapa? Hari di mana perang pun tiba. Para rakyat Aceh sedang menunggu pasukan Belanda untuk datang. Mana para pasukan Belanda itu? Lama sekali mereka datang. Enggak sudah. Jadi kita sudah siap untuk badai. Mereka akan bergerak. Ya sudah, ayo kita pergi dulu. Mana para pasukan Belanda itu? Sudah tersendiri, penduduk mereka pun belum kelihatan. Hei kalian, para penduduk primitif, bersiaplah kalian untuk meninggalkan daerah kali ini. Hei para pembeli, jaga kamu yang ada. Dasar penjajah. Hei kalian, jangan ngejek kita. Dasar penduduk primitif, dan jelek, gagal lagi. Aku masuk. Dan para kalian punya badan bagus, tapi tidak punya tempat. Malah ingin merampas tanah kita. Gak usah banyak melaku kau. Dasar penduduk primitif jelek, hitam. Jangan banyak omong ayo. Oke ayo, serang.
Pasti kolon mati gara-gara kalian kan? Tetap prajurit toh, kolon. Aku mau tahu sekarang saya alasan kenapa dia mati. Cepat jawab. Mereka kalau berani Tuan, dan jaga mereka bakal jauh. Tapi menjaga mereka sangat luar biasa. Mereka seolah-olah tidak takut mati Tuan. Mustahil. Tahu, tidak ada seorang pun yang ingin kematian. Aku tidak mau tahu dari kelemahan mereka dan habisi mereka. Kalau bisa, jadikan mereka budak. Tenang saja tuanku. Ayo biar nanti menentukan mereka. By the way, rakyat Aceh sangat menghargai para ulama. Jika kita mengalahkan ulama tersebut, mereka akan lemah. Dan bila begitu, mereka akan kalah. Kalau tidak, kita culik saja itu Sultan. Ini jadi tolong ya. Siapa sekarang untuk melakukan? Siapa untuk mengatakan mereka tolong? Pada malam yang sunyi, para prajurit Belanda bersiap untuk pergi menuju ke kerajaan Sultan Aceh, dan mereka pun menculik permaisuri diam-diam. Pada pagi harinya, Sultan sudah tidak melihat permaisuri di dalam kerajaannya. Dia panik dan memutuskan untuk pergi keluar dan bertemu dengan dua prajurit Belanda. Permaisuri, di mana mereka? Di mana permaisuri? Apa kau terlambat? Hei, Siapa kalian? angkat tanganmu dan jatuhkan senjatamu. You pikir istrimu bisa lepas? Mikir dong. Sekarang istrimu menjadi tahanan kita berdua. Sekarang biar kamu yang minta tahan. Lepaskan aku! Berisik! Bajingan! Lepaskan! Beberapa hari sebelum terjadinya perang hebat, Tengku Umar menyampaikan selamat tinggal terakhirnya kepada Cut Nyakin. Orang prajurit Aceh dipaksa menyerah. Bahkan mereka membantai adik Aceh. Pasti tapi tidak tahu ada sekarang ada janji baru
Iya. Tapi sekarang aku diminta kumpulkan para prajurit dan oleh para Raden. Sekarang daerah Batu jadi daerah Citaden. Dan abang bisa lebih besar buat Citaden. Kalau terjadi apa-apa pada Citaden, segeralah boleh kepada oleh bala. Citaden tak perlu khawatir. Kalau itu sang pecinta, yang penting Citaden kan pesan abang tadi ya. Pada tahun 1899 terjadi peperangan di Balabu. Saat itu panglima perang adalah Teuku Umar. Peperangan hebat pun terjadi sampai akhirnya hal yang sangat tidak diinginkan terjadi. Peperangan itu menewaskan banyak sekali rakyat Aceh dan salah satunya adalah Teuku Umar. Rakyat Aceh, perjuangan kita akan lebih sulit jika kita melawan bangsa kita sendiri. Namun, perjuangan kita akan lebih mudah jika kita mengusir para penjajah. Bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera, pasukan Aceh, maju! Wahai Temuman, nyerah saja kamu sekarang. Semua pemimpinan Acehmu sudah ada di tangan Belanda. Senjatamu dan serang. Risik, rakyat Aceh tidak akan menyerah semudah itu. Aku, Teuku Umar, lebih baik mati sekarang demi bangsaku daripada aku tetap hidup menjadi budak para bajingan seperti kalian. Ah, sekali kau. Mana?
Ia dikenal